Jangan lupa ya, bincang santuy dengan saya. Kembali lagi dengan Ani di Bincang. Udah. Oke. Hai. Dah. Halo guys, kembali lagi bersama kami di Bincang-Bincang Santuy dengan saya sendiri Habibi dari Padang, Sumatera Barat. Dan di sini saya tidak sendiri nih guys. Saya ditemani oleh dua orang teman saya. Halo guys, perkenalkan nama saya Lisa. Saya berasal dari Riau, yaitu Kabupaten Indragiri Hulu. Mungkin teman-teman yang menonton bisa say hello, sama-sama dari Inhu nih teman-teman. Halo Kak Lisa. Hai, gitu. Kin? Oke, kalau perkenalkan nama saya Cut Aulia Safira. Saya dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Mungkin ada orang Labusel di sini, say hello. Halo Kak Icut. Nah, gini teman-teman. Untuk perkenalan singkatnya cukup segitu aja. Jadi kita langsung masuk saja ke intinya, teman-teman. Yang pertama, saya akan masuk terlebih dulu kepada Mbak Lisa nih, teman-teman, mengenai kesibukan. Untuk Mbak Lisa, kesibukannya selama di Jogja apa aja sih? Oke, mungkin kalau saya sendiri kesibukannya, nah saya kan sudah masuk semester 5 nih teman-teman, Mas Habib juga, Mbak Icut. Nah jadi mungkin kesibukannya sekarang yaitu adalah PL. PL itu kita lakukan ketika kita sudah masuk semester 5. Nah selain dari PL, ada juga beberapa kegiatan yang memang saya ikuti, yaitu akademi. Nah ada beberapa akademi, mungkin kesibukannya saat itu ya itu aja gitu, belum ada kesibukan lainnya. Mungkin lain waktu kita akan bincang lagi gitu mengenai kesibukannya. Kesibukan yang sangat ya seperti itulah. Kalau untuk Mbak Icutnya sendiri bagaimana? Apakah sama seperti Mbak Lisa atau lebih Sibuk ke hal malah. yang lain? Oke, kalau untuk saya kurang lebih sama mungkin ya sama Mbak Lisa, karena mengingat kita juga satu kelas. Mulai dari PL, terus mengikuti akademi, dan saya juga sekarang lagi internship itu kayak ngikuti apa ya, kalau ini loh Mbak, untuk kita kerja secara online gitu, freelance. Freelance. Karena mengingat kan juga Bagus lagi ini kan lagi senggang juga waktunya untuk ke semester 5. Cari pendapatan juga sih. Iya, Waduh. benar. Sangat bermanfaat ya kesibukan orang ini selama di Jogja, nggak kayak saya yang cuma rebahan aja, teman-teman. Oke. Mengingat tadi Mbak Lisa dan juga Mbak Ecut udah masuk ke semester 5 nih, berarti otomatis udah sekitar kurang lebih udah 2 tahun di Jogja ya kan? Iya benar. Nah jadi pertanyaan saya yang pertama itu kepada Mbak Ecut nih, dan di Jogja itu udah kemana aja sih Mbak? Kalau di Jogja itu mungkin lebih sering ke pantainya kali ya, Oh karena iya, kan di Jogja pantai. itu banyak pantainya juga. Ya. Terus kayak main di Malionya juga gitu. Kalau untuk Mbak Lisanya sendiri bagaimana? Apa Oh, cuma rebahan aja di rumah? Sebenarnya rebahan itu bagian dari 50%-nya. Waduh. Gini, kalau saya sendiri kalau libur saya memang suka ke pantai. Ada beberapa seperti Watu Kodo, Parangtritis. Mungkin banyak lagi ya, cuman karena udah terlalu banyak nih jadi nggak bisa disebutin satu-satu nih pantai. Cuman selain itu udah kemana aja di Jogja, sebenarnya bukan kemana-mana, cuman ya memang lebih kayak olahraga gitu daripada Waduh. Mas Habib nih jangan tidur-tidur terus nih. Bahaya nih, Mending guys. seperti kayak main badminton mungkin boleh, atau naik gunung. Malah kan Waduh. anak-anak Jogja ini kalau kita lihat-lihat identik sekali dengan naik gunung. Cuman biasa orang bilang kalau cewek itu naik gunung kayak ngeribetin. Jadi saya sendiri yang suka rebahan, kalau disuruh naik gunung enggak dulu deh. Tapi kalau ke pantai let's go gitu. Oke guys, itu dia cerita dari Mbak Ecut dan Mbak Lisa selama menempuh beberapa tempat wisata yang ada di Jogja. Tapi ngomong-ngomong kan tempat wisata nggak cuma ada di Jogja nih teman-teman. Ada nggak sih tempat wisata yang juga di luar Jogja yang teman-teman ini juga pernah kunjungi gitu? Kayak di Jawa Tengah, apa Jawa Timur, dan masih banyak lagi kan ada itu. Mau naik siapa dulu nih? Ayo, bingung Oke, kan? kayaknya kita pertama ke Mbak Lisa dulu aja deh. Kalau saya sendiri sudah pernah sekali ya, saya ke Dieng kalau nggak salah Dieng. di Jawa Tengah ya. Ya betul sekali. Nah mungkin cuman ketika saya ke Dieng ada insiden nih Mas Habib. Waduh, insiden apa itu Mbak? Saya dan teman-teman saya mengalami kecelakaan nih. Waduh. Nah akibat itu ya kami ganti rugi deh, soalnya kan kami tuh bawa mobil dan jadi ganti rugi deh. Padahal baru juga berangkat pagi nih, terus baru datang ke tempatnya satu tempat doang.
baliknya udah kecelakaan nih, jadi nggak dapat vibesnya, malah justru kami ditahan di kantor polisi. Waduh. Sampai sore karena mobil kami tuh nggak lengkap surat-suratnya Mas Habib. Jadi mau berangkat ke kota lain juga kayak ya udahlah daripada kecelakaan lagi kan, jadi ya udah stay in Jogja aja gitu, wisata di Jogja aja. Wisata Jogja juga sangat banyak kok, belum semua nih kita jalani. Kalau itu dari saya tebak nih guys, ini pasti adalah salah satu perjalanan wisata yang paling tidak akan terlupakan oleh Mbak Lisa. benar sekali. That's right. Kalau untuk Mbak Icetnya sendiri bagaimana? Kalau saya sendiri, saya ke Solo tuh, karena kan Solo terkenal Solo. baju batiknya. Ya, betul sekali. Nah, tahun ini saya tuh pulang ke rumah kan, jadi kayak orang di rumah tuh minta batik, jadi saya pikir kayak batik Solo ini bagus, jadi saya ke sana main, sekalian melihat tuh kayak masjidnya tuh kan bagus tuh, terkenal. Ya, Terus ya main-main deh di Solo gitu. Saya juga sih guys, sebenarnya juga pengen pergi ke Solo, cuman karena keterbatasan transportasi dan juga uang tentunya ini, jadi saya belum kesampaian ke Solo nih guys. Solo Tapi mau saya kemana nih Mas Habib? ya sama sih seperti kawan-kawan, juga ingin melihat batik yang bagus-bagus di sana gitu kan. Terus juga ada masjidnya juga yang bagus. Nah, setelah kita bincang-bincang kemana aja selama di Jogja nih guys, dan kita tahu tadi dari perkenalan Mbak Lisanya sendiri berasal dari Riau dan Mbak Icetnya sendiri berasal dari Sumatera Utara. Dan kita tahu Riau, Sumatera Utara, kita jarakkan dengan Jogja itu jarak yang sangat jauh sekali guys, ribuan kilometer jauhnya. Dan pertanyaan saya, pernah nggak sih terlintas dalam pikiran kedua teman-teman saya tentang kerinduan terhadap orang tua nih guys? Ini sedikit dalam cerita ini guys. Dan saya akan pergi terlebih dulu kepada Mbak Icet. Silakan Mbak Icet. Tentang rindu orang tua ya. Oh gini, saya juga kan udah mulai merantau tuh sejak SMK nih, udah nggak Waduh. tinggal sama orang tua. Iya. Jadi kayak pulang tuh setahun sekali gitu kan. Cuman bedanya sama saya ketika merantau di Jogja ini, kalau dulu kan bisa pulang kayak sebulan sekali, 3 bulan sekali. Nah kalau sekarang tuh kayak harus mikir setahun sekali atau 2 tahun sekali, tergantung uang lah kan, karena mengingat tiket pesawat sekarang cukup mahal gitu. Waduh. Kalau untuk Mbak Lisanya sendiri bagaimana? Sebenarnya kalau bahas orang tua sangat sensitif ya Mas Habib. Ya, betul Jadi ya sekali. Mbak Ece tadi kan dia dari mana Mbak? SMA sudah terpisah? Iya, dari SMK sudah. Nah, saya malah justru dari SD sudah terpisah dari orang tua Mas Waduh, Habib. lebih ini lagi ternyata. Ya lebih kayak jauh range-nya ke orang tua. Jadi kalau saya sendiri rindu ya rindu. Siapa sih anak yang nggak rindu sama orang tuanya gitu? Apalagi saya. Apalagi Mas Habibnya, cuman kan sekarang udah canggih nih Mas Habib. Ya, Jadi betul. rindu juga kita bisa video call, chat gitu. Lagian kan mengingat dari jauhnya jarak ya. Kalau saya kan kemarin merantaunya itu cuman dari Medan ke Riau. Jadi kalau naik bus tiketnya range-nya 200, udah deket nih. Udah kayak 200.000 bisa deh pulang gitu. Sedangkan kalau dari Jogja nih Mas Habib, kan berapa ya sih tiket sekarang? 1.500.000 ya? Range 1 juta atau Kayaknya ada sih. 1,8 ya Iya, gitu kan? 1,8 sampai 2 juta Iya. malah ada. Nah, sedangkan dihitung kali 2 untuk PP 3 juta. Lain lagi kan Jogja ini makanannya ini ada yang namanya bakpia nih kan, Ya, betul bakpia. sekali, bakpia oleh-oleh khas Nah, dari Jogja. sekali kalau kita pulang kan wah bakpia lagi ini lagi, jadi kayak rindu boleh, cuman ya banyak sekali pertimbangan gitu. Itu betul sekali gitu nih guys. Dan saya juga pernah merasakan hal yang sama nih guys. Ketika waktu itu kakek saya yang dari ayah saya itu meninggal nih guys. Jadi saya mau bagaimana lagi, keadaan jauh di sini dan saya nggak bisa pulang, dan ya saya terpaksa meratapi dari jauh saja sih guys. Dan itu memang keluh kesahnya ketika jauh dari keluarga yang ada di kampung sana. Tetapi kita di sini semua berjuang di dunia perantauan untuk keluarga yang ada di kampung nih guys. Dan semoga kita semua nanti bisa mencapai titik kesuksesan yang kita inginkan ya guys ya. Dan kita akan pergi ke pertanyaan berikutnya nih guys. Bentar nih Mas mengenai- Habib, saya potong nih. Oke, silakan Mbak Kemarin Lisa. dengar-dengar Mas Habib pernah deh pulang pakai paspor ya. Nah, Oh, biasanya kan iya. kalau paspor itu identik kita itu ke luar negeri gitu ya Mas Habib. Ini Ya, gimana nih Mas betul. Habib bisa kepulang dengan paspor? Mana tahu dia lebih murah mungkin atau lebih mahal, atau memang Mas Habibnya mau jalan-jalan doang nih pakai paspor itu gimana Mas Habib? Oke, ini pertanyaan yang bagus sih guys ya. Karena kemarin itu memang betul waktu lebaran kemarin saya itu pulangnya
pakai pesawat yang transit di Malaysia. Oh, Malaysia. Karena memang saya bandingkan dengan pesawat pesawat yang rute penerbangannya di kawasan Indonesia saja, itu memang jauh lebih mahal, bisa dikatakan sampai 2 kali lipat. Oh, Nah gitu teman-teman. Jadi ketika saya bandingkan dengan transit yang di Malaysia, yang aturannya saya langsung dari Jogja ke Padang itu dapat ya sekitar 224 lah paling rendah itu. oh, Tapi kalau saya transit di Malaysia, kemarin saya itu dari Jogja, Kuala Lumpur, Padang itu cuma 1.100.000 Mbak. walaupun sudah transit di Malaysia ya Mas Ya Habib? betul sekali. Sangat jauh perbandingan. Dan di situ juga saya bingungnya kenapa penerbangan internasional itu lebih murah daripada penerbangan di Indonesia gitu. Makanya saya kemarin itu bersama dengan teman saya yaitu Dika kan. Jadi sebelum kami memesan tiket, kami bikin dulu paspor bareng-bareng di Jogja. Dan bikinnya itu pun nggak mahal kali, cuma 350.000 dan seminggu selesai. Oh, berarti bisa jadi tips ya Mas Habib buat Ya. teman-teman Jogja ini yang mau pulang nih ya gitu. Ya. Apakah cuma ke Padang Sumatera apa doang Mas? Kalau paspor itu apa bisa ke Riau, apakah bisa ke Medan, apakah bisa, itu gimana? Ya, paspor itu adalah syarat untuk masuk ke negara orang lain teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau transit ke mana aja di luar negara Indonesia itu boleh. Dan nanti kalau setelah dari luar negeri mau kemanapun provinsi yang ada di Indonesia itu bebas. Tapi yang penting kalau teman-teman ingin masuk ke negara orang lain wajib pakai paspor. Kayak gitu teman-teman. Dan juga kalau dibandingkan dengan naik bus dengan jarak yang jauh, itu yang pertama waktunya panjang, terus juga biaya selama di perjalanan juga. Pokoknya lebih enak yang pakai pesawat sih, yang transit di Kuala Lumpur lah. Lebih cepat juga, Ya, lebih murah cepat gitu. juga, lebih murah. Ya gitulah kira-kira enaknya. Bagaimana Mbak Lisa? Oke, sudah cukup mungkin. Oke guys, berarti kita lanjut lagi nah guys ya. Berikutnya saya akan pergi ke Mbak Lisa aja deh. Apa aja sih sakitnya selama di perantauan? Selain daripada rindu orang tua, pasti banyak nih. Bisa aja sakit karena ya memang badan sakit, atau kondisi keuangan, atau kondisi perkuliahan. Ya silakan Mbak Lisa. Mbak Lisa terus nih Mbak Icitnya nanti gitu. Sabar ya Mbak Cut ya. Kalau bicara sakitnya merantau, karena udah dari kecil merantau ya kan. Yes. Anak rantau nih guys. Cuman kan kalau kebutuhan kita ketika kuliah itu memang beda ketika kita masih SD, SMP dan juga SMA. Ya betul sekali. Justru ketika kita ngerasa nggak sih Mas Habib, Mbak Icut, ketika kita SD malah justru kan kita ini kan kuliah kelas nih dari jam 7 bahkan ada yang sampai jam 3 sore nih. Ya betul sekali. Kalau SD SMA bahkan. Tapi kadang nih kita kuliah cuma range 2 jam, tapi kenapa ya kita tuh ngerasa sangat capek sekali. Mungkin itu sih yang gak enaknya merantau ini. Terus selain dari itu kayak ya keuangan dong. Ya, pasti pasti. semua orang pasti ngerasain. Anak rantau ya. Walaupun ya di Jogja ini kan range makanannya sih affordable banget lah di kantong mahasiswa gitu. Cuman ya kadang kan kita yang nggak nerima uang dari orang tua yang ya gimana ya susahnya. Cuman selain dari situ sakitnya merantau ini, kalau kita memang lagi nggak enak badan nih, biasanya kan langsung ngeluh ke orang tua gitu, mau tengah malam juga, "Ma, ini aku sakit." Cuman kan kalau kita di rantau, justru kalau kita lagi sakit tengah malam nih, kita nelpon, mungkin mereka kayak, "Wah, kenapa nih anak aku di kampung?" Jadi kayak Waduh. sakitnya dirasain sendiri gitu sih. Betul Kalau sekali. merantau ini. Kalau untuk Mbak Icutnya sendiri bagaimana? Kalau untuk saya mungkin lebih ke biasanya nih kalau di rumah kita udah disediain nih makan ya Ya, kan, betul bangun sekali. tidur langsung makan nih udah ada. Tapi kalau di sini aduh harus mikir mau nyari makan di mana gitu Betul kan, sekali. harus masak nasi lagi. Kalau mager itu aduh kadang itu sih buat temen-temen nih yang lagi ngerantau jangan sampai sakit ya gara-gara nggak makan. Betul sekali nih teman-teman. Nah, dari beberapa kendala yang ditemui selama merantau nih teman-teman, kayaknya yang paling sulit itu adalah kondisi keuangan nih teman-teman. Kalau Mas Habibnya sendiri gimana nih kondisi Ya, keuangannya Sangat apa? betul sekali. Kondisi keuangan itu adalah masalah paling utama ketika merantau. Jadi selama di perantauan, apalagi ketika beberapa waktu yang panjang itu saya tidak mendapatkan istilahnya pencairan dari yang di atas. Iya, Dan paham.
untung saja saya dikelilingi oleh orang-orang yang ringan kantong nih. Oh, Jadi, bisa minjem ya. Pinjam-pinjam 100 gitu masih oke lah. Pinjam It's 100. okay. Dan ya saya Dibalikin nggak Mas bersyukur. Habib? Wah, dibalikin Oh, dong. dibalikin. Saya lebihin lagi mahal. Oh, bisa Mas Habib pinjam ke Bisa dong saya ya. tapi balikin Waduh, lebih. mohon maaf dulu. Ya, jadi gitu ya kira-kira ya teman-teman. Jadi banyak sekali keluh kesah kita selama merantau, dari kondisi keuangan, kesehatan, dan juga rindu orang tua. Tapi teman-teman, itu semua bukan menjadi halangan untuk kita tentunya selama di perantauan ini, menjadi hambatan untuk kita mencapai jalan yang sukses ya teman-teman ya. Dan kita di sini tetap selalu semangat berusaha untuk mencapai kita semua dengan menempuh semua hal yang memang harus kita tempuh, dan juga dengan semangat dan tidak putus asa tentunya. Lalu kita masuk ke Apa nih ayo? aduh, masuk kemana kita ini ya guys ya? Kayak kita balik lagi ke ini aja deh, ke Bincang Jogja ya? bincang-bincang Jogja aja deh. Oh, apa tuh? Boleh. Kayaknya di Jogja ini bukan cuma tempat wisata aja sih. Kayaknya kayak pertunjukan gitu kan juga banyak nih. Kayak Karnaval, konser gitu, karnaval, konser. terus malam penyambutan tahun baru ya Oh, kan. iya, Ini untuk benar. Mbak Lisa dan Mbak Icunnya sendiri bagaimana? Apakah ikut serta memeriahkannya apa enggak? Baca coba. Ya, silakan Mbak Icun. Aduh, kalau untuk saya sebenarnya saya tim rebahan di kasur ya Mas. Waduh. Mengingat kalau di Jogja ini kalau lagi ada acara-acara besar tuh sangat padat. Jadi ya udahlah, jadi lebih memilih untuk di kasur melihat dari handphone aja. Oh, waduh. Kalau untuk Mbak Lisa sendiri? Kalau gitu kurang sih, kan kemarin tahun baru tuh, cuman terlalu ramai jadi kita nggak dapet vibes-nya. Cuman kalau gitu intinya kayak bagaimana sih kita beradaptasi gitu nggak sih Mas, maksudnya itu gitu. Iya, betul-betul. Kalau saya itu kan mungkin teman-teman nih yang udah di Jogja nih, mungkin tahu nggak sih kalau Jogja itu identik dengan istimewa. Iya, betul Benar, sekali. makanya dikatakan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, mungkin banyak hal yang kayak hal yang memang perlu kita adaptasi ketika kita di Jogja nih teman-teman. Mm-mm. Contohnya makanan manis nih, makanan Ya, betul manis. sekali. Saya yang lidah-lidah Batak ini nggak Sangat, bisa sangat. dengan yang manis-manis ini. Saya itu harus yang menggelegar, pedas kayak gitu. Sedangkan kalau yang saya temui sendiri kalau di Jogja ini Mas Habib, Mbak Icut, pernah nggak sih kalau kita itu namanya ke Warmindo beli ayam semur? Ya, Nah pernah. kalau saya ngerasa tuh kalau di saya tuh terlalu manis, jadi kurang pas di lidah-lidah saya ini gitu sih kalau saya tuh. Kalau Masnya gimana? Waduh, Boleh hal yang dong sama bincang-bincang juga juga sih sebenarnya. ini. Waktu pertama kali saya sampai di Jogja nih sama teman-teman. Jadi pada pagi hari itu kan kita bangun bareng-bareng, nyari makan bareng. Dan pertama kali saya makan nasi di pagi itu adalah nasi kuning. Lalu saya bingung, terlintas dalam pikiran saya, kok ini nasi warnanya kuning? Aneh gitu teman-teman. Dan juga sayurannya kayak macam ini abon ikan itu yang rasanya manis. Waduh, ini kok makanan rasanya manis semua gitu. Saya yang biasa makan pedas di kampung ini, waduh, sampai kapan lah saya ini baru bisa beradaptasi dengan makanan gitu. Namun lambat laun makan akhirnya alhamdulillah adaptasinya juga guys. Kalau untuk ini Mbak Icut sendiri? Nah, kalau saya tuh waktu pertama kali mau masuk kuliah nih, kan tuh sama teman-teman mau sarapan soto. Nah, biasanya tuh kan kalau kita soto di Sumatera itu nggak pakai nasi kan. Iya, Nah, betul. kayak Iya, benar. setelah di sini tuh kok agak bingung gitu, makan soto tapi pakai nasi itu gimana ya? Terus aduh, kayak juga terlalu manis gitu kan ya. Memang lidah Sumatera ini nggak bisa bohong. Nggak bisa bohong memang. Memang perlu waktu untuk beradaptasi gitu. Nggak. Dan juga memang saya rasakan setiap rumah makan Minang yang saya jumpai di Jogja atau di Jawa lah istilahnya, memang masih enakan rumah makan Padang yang asli dari Sumatera Barat memang. Mulai dari sambalnya, ikannya juga, lauk-lauknya. Tergantung lidah nih ya teman-teman, Iya, tergantung lidah ini. seleranya juga sih. Jadi Nanti persepsi orang bisa berbeda. Diserang orang Jogja nih Mas. Aduh. Tergantung lidah. Catat nih. Oke. Setelah bincang-bincang panjang ini nih bersama dua teman-teman saya, kita kuliah di perantauan di Jogja. Apa sih tujuan kalian setelah selesai dari kuliah ini?
apa ya? Mungkin dari Mas Habibnya dulu deh Waduh, saya ditanya sendiri balik. sebenarnya juga bingung ini. Apa yo? Apa ya? Apa ngalur aja ntar cari kerja udah lulus atau gimana? Ya, Yo. kita ngalur aja semua kewajiban yang dibebankan kepada kita, ya tentunya harus kita kerjakan dong. Mulai dari tugas perkuliahan, ini itu magang, dan juga nanti insya Allah kita lulus bareng-bareng ya kan, amin. Dan juga mendapatkan pekerjaan yang kita impikan tentunya. Dan juga pastinya yang paling utama itu adalah untuk membahagiakan kedua orang tua tentunya. Benar-benar. Kalau saya nggak ditanya nih Mas Habib. Kalau untuk Mbak Lisa sendiri, silakan. Kalau saya sendiri lulus dengan sarjana pertanian. Wow, Keren amin, nih. amin ya guys ya. Amin banget. Orang kan biasanya ngejar dokter, jarang nih anak muda hukum, nih jarang masuk banget nih. pertanian. Apalagi Iya, cewek pertanian lagi. nih. Aduh. Saya ingin jadi asisten. No, Yes. manajer Yes. dong. Itu dong. Namun bertahap kayak gitu. Cuman semua butuh proses. semua butuh proses. Asisten dulu, no problem. Nanti Oke, it's okay. saya akan membuka lowongan pekerjaan buat teman-teman. Waduh, Yes. Doain aja ya teman-teman gitu. Kalau untuk Mbak Icennya sendiri, bagaimana? Tujuannya apa ya? Karena kan kita juga agribisnis dengan minat perkebunan gini tuh kan. Sekarang juga lagi marak nih kayak perkebunan, lagi banyak nih orang yang pengen kerja di sawit ya. Iya, betul sekali. Sawit lagi menyala ini, menyala. menyala, gitu iya. kan. Mungkin untuk sekarang masih mengalur juga sih, Masih kayak mengalur, masih mengikuti alurnya. belum tahu kemana Oh, sih. berarti saya nih yang paling bener ini udah mau jadi manajer Mbak Lisa ini. udah gak sabar sekali nih mau jadi Iya. manajer nih teman-teman. Tapi kita doakan saja lah untuk yang terbaik untuk teman-teman kita semua teman-teman. Dan juga ada nggak sih saran kalian itu buat teman-teman lainnya yang ingin merantau juga, yang mungkin belum kesampaian atau kemarin dia juga ikut tes kuliah di luar kampungnya dia tapi belum lulus, ada nggak sih saran untuk mereka? Untuk Mbak Icut Mungkin terlebih dari dulu. Mbak Lisa dulu deh. Oke. Dioper-oper ya Boleh, silakan Mbak teman-teman. Lisa. Mungkin Mbak Icut perlu menyiapkan Iya, jawaban terlebih boleh. dahulu. Mbak Lisanya dulu. Kalau saran Saran. apa ya? Kalau saran ya semata aja. Terus kalau teman-teman nih tujuannya itu adalah Yogyakarta maupun tuh di kampus kami yaitu Instiper atau kampus lainnya yang ada di Jogja kan sangat banyak. Ya, betul. Sarannya itu yaitu ya memang teman-teman itu harus menyiapkan diri, mental, and keuangan. Wih. Keuangan tuh perlu. Terus Betul. yang penting jangan ngeluh. Mungkin teman-teman nih banyak sekali berseliweran gitu. Mahasiswa semester ini Bunuh diri. udah bunuh diri nih, Bunuh lompat dari diri gedung karena gitu. percintaan. Iya, apalagi karena Waduh, percintaan ya Mas waduh. Habib, mending kalau karena tugas kuliah Enggak, gitu jangan kan. juga dong. Oh iya, Jangan jangan sampai, juga, jangan sampai, jangan please. juga. Jadi kayak apapun itu kayak ya udah jalanin aja gitu loh. Soalnya Ikuti kan saja. ingat aja gitu tujuan kita ke Jogja kan mau dapat gelar sarjana, mau dapat kerja. Bukan berarti ya nggak sarjana dapat kerjanya susah ya. Cuman Ya, kan betul, teman-teman. dengan kuliah itu kita mungkin lebih banyak pengalaman, lebih banyak yang kita tahu. Sakit-sakitnya selama kuliah, hidup sendiri di kos-kosan itu kita banyak tahu. Jadi mungkin ada nih yang kuliah terbatas dengan biaya nih. Mungkin teman-teman saya juga banyak gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat di situs-situs gitu, banyak sekali yang menyediakan beasiswa nih teman-teman. Ya, betul. Salah satunya beasiswa BPDPKS ya teman-teman. Ya kami bertiga ini penerima beasiswa BPDPKS nih teman-teman. Jadi Ya, betul. beasiswa ini teman-teman tuh nggak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Apa aja Mas Habib yang didapat? Ayo. Yang pertama, Apa? tiket pulang pergi. Wow. Yang kedua, tempat tinggal. Uh, Yang ketiga, uang saku. Aduh. Yang berapa keempat, nih Mas? Boleh dicepol-cepil? Boleh. Nggak boleh ya. Terus Apalagi? selanjutnya ada uang buku. Dapat Uang uang buku buku. dapat 1 kali semester. Dan juga SPP gratis tentunya. Dan juga besok kita akan ditempatkan di magang di perusahaan yang besar nih teman-teman. Kalau Mbak Sid sendiri, nah apa nih benefitnya dari beasiswa ini? Waduh, kalau benefit dari sini ya udah disebutin tadi ya sama Mas Habib, kurang lebih ya. Ya kita di sini tinggal belajar ya. Ya. Nikmati aja, kita ikuti alurnya, kita jalankan kewajiban kita gitu, Mbak. Betul. Jadi ayo kuliah gitu.
bareng aja gitu, punya. Terus gini teman-teman, kalau teman-teman mau kuliah itu misalnya nih punya bestie lah dibilang, Yes. jadi mau kuliah di mana nih, aku mau kuliah di bla bla bla, terus aku ikut dong, jadi kesannya tuh kuliah jadi kayak yang penting ada Ikut-ikutan teman gitu, ya ikut, kan? padahal Jadi memang nggak niat dari hati Iya, berarti ya Mbak ya. kalau kuliah itu mungkin teman-teman nggak perlu nih bingung tentang gimana sih caranya dapat teman, karena ya kita masih dapat teman, cuman ya seiring berjalannya semester nih teman-teman ya memang harus bisa sendiri ngerjain skripsi sendiri, semuanya Betul sendiri sekali, teman-teman, ya. jadi ya udah gitu jalanin aja, nggak usah takut gitu. Apalagi kalau mau ke Jogja cantik sumpah. Betul, Bagus-bagus cantik istimewa sekali. banget. Sesuai dengan namanya Yogyakarta istimewa, Oh, iya. teman-teman. Terbalik mas. Iya nggak apa-apa ya. Oh, iya. Saya sendiri. Oh iya. Apalagi nih yang mau kita bincang-bincang, yang mau kita Oke, bagi-bagi nih sama kayaknya teman-teman. kita udah mau sampai di penghujung acara ini, teman-teman ya. Kayaknya Pak. apa lagi ya? Tadi ada yang mau saya tanyakan, kira-kira boleh nggak ya? Oh boleh. Boleh? Boleh, Oke. boleh. Aduh, saya pikir dulu bentar ya apa tadi ya. Pikir-pikir. Maaf ya. Iya apa? Apa ya? Kayaknya selama di Jogja ini hal yang paling susah untuk dilakukan itu kayaknya pulang kampung ya. Bener sih. Benar-benar. Untuk Mbak Lisanya sendiri bisanya pulang kampung itu waktunya kapan aja sih? Atau setiap semester itu Waduh. pulang, atau setiap kali setahun, atau 2 kali setahun, atau gimana? Atau belum pernah pulang sama sekali? Oh iya baru jawab. Kalau Waduh, ini bahaya ini. kalau saya sendiri belum pernah pulang ya Mas Habib. Waduh. Sudah gak medok belum? Aduh. Jogjanya belum ya? Wah, belum sikit lagi. Kalau saya sendiri emang nggak ada niat pulang sama sekali Mas Habib. Waduh. Karena saya mau pulang ketika lulus aja gitu. Jadi Dengan gelar sarjana. tentunya. jadi pulang ke kampung kayak ya Elizabeth Siegian SP. Wih, Wih. waduh. Keren-keren. Saya ini anak pertama dengan gelar pertama antar di keluarga saya kan. Jadi kalau niat pulang, No dulu. nah dulu. Antar kalau udah wisuda, ma datang ma aku lulus kata gitu kan. Ntar pulang bareng ke kampung gitu. Waduh. Kita doain aja ya guys ya, Amin, semoga tercapai. cepat lulus. Amin. Kalau untuk Mbak Icetnya sendiri bagaimana? Kalau saya baru tahu, jadi baru pulang ya, jadi Oh. mungkin ya gitu deh. Juga mengingat juga ya kampus kita ini, aduh liburnya bisa dihitung ya. Waduh, Kayak iya, liburnya terasa Gak dua usah minggu. disebut banter, susah. Jangan disebut. Bla bla nanti. bla. Tapi kampusnya keren kok. Keren Jadi sekali pokoknya. The best lah Best. intinya. Kalau Mas Habib ada nggak rencana Saya- pulang lagi nih? Waduh, saya alhamdulillah tiap tahun bisa pulang. Wih, Itu pulang tiap lebaran aja, memang nggak lama-lama, 2 minggu is oke cukup lah. bisa dong pinjam. Waduh. Kan tadi pulang itu masalahnya adalah uang. Mas Habib nih tiap tahun pulang bisa dong pinjam dulu 100. Waduh. Nanti lah kirim nomor rekening. boleh. Dicatat ya teman-teman. Oke. Kayaknya kita udah mau sampai di penghujung acara nih. Udah kayaknya. lama kita ya Mas? Sudah, kayaknya udah mau setengah jam juga ini kayaknya ya. nggak terasa ya. Gak terasa aja bincang-bincang udah sampai 30 menit ini. Setelah panjang lebar kita dengerin cerita dari Mbak Icut dan juga Mbak Lisa selama perkuliahan di Jogja nih teman-teman. Dan di sini saya hanya minta kepada Mbak Icut dan Mbak Lisa untuk mengenai saran dan kesan selama perkuliahan di Jogja. Silakan terlebih dahulu siapa? Saya kalau saran tadi udah banyak nih saran. Aduh. Kesan saya selama di Ya, Jogja oke, kesan. kuliah itu not bad lah. Not bad. Oke, not bad. Menarik, sangat menarik. Menarik. Ya, ayo join. Nanti Enjoy. rasain bareng-bareng gitu. Oke. Kalau untuk Mbak Icutnya sendiri? Kalau dari saya mengingat ya Jogja ini juga kota tujuan saya nih buat Waduh. kuliah kan, karena kan dengan kayak Jogja kota pelajar tuh. Wah, Kan betul keren banget. tuh gitu kan. Iya. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau kuliah tetap semangat. Kalau emang lagi tes juga belum lulus ya tetap di ini deh gitu, semangat deh intinya. Tetap semangat Apapun itu intinya ya. Mas Habib nih, kasih dong semangatnya nih. Waduh. Apalagi untuk anak-anak Padang nih, mana Aduh, tahu mau iya. join sama Mas Habib Oke, nih. kayaknya kalau kesan untuk saya sendiri selama perkuliahan di Jogja, dari awal sebenarnya saya nggak pernah terpikir kalau saya itu bisa perkuliahan di Jogja, karena ya dalam pikiran saya Jogja itu pasti butuh uang yang banyak, butuh ini itu,
Tapi setelah saya lakukan, alhamdulillah saya sampai di Jogja dan saya merasakan semua enak dan buruknya Jogja, dan alhamdulillah Jogja tetap selalu istimewa. Oke. Cukup. Oke, cukup Sekian mungkin. sepertinya dari Bincang-bincang bincang-bincang santai saya bersama dua orang teman saya Ahmad Habibi dan Mbak Lisa, dan juga Mbak Icut, mewakili dari semua teman-teman yang bertugas. Ada juga yang sebagai operator, yaitu Bang Surya dan juga Bang Arif. Dan Mengucapkan terima kasih. ya, kami semua di sini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan juga apabila selama perbincangan kami tadi ada beberapa kata atau kalimat yang tidak Kurang pada enak didengar. tempatnya, ya betul, kami memohon maaf tentunya ya. Dan juga untuk tujuan kami ke depannya, semoga kita dapat mencapai apa yang kita inginkan tentunya. Amin. Oke. Dan Mungkin ya, kayaknya akhir bye-bye cukup bye. sampai di Iya, sini aja bye-bye. bincang-bincang pagi kita. Selamat Oke. pagi. Bye-bye. Bye-bye.